Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Otomotif. Guys, di minggu pagi ini kita lagi ada di Bintaro nih. Kita kembali ngerjain Camry 2R. Emang di mana ini? Serpong ya? Iya, di Serpong. Kita lagi ngerjain penggantian boot drive shaft nih guys, di mobil Toyota Camry mesin 2R ini, Camry 2,5V guys. Nah, ini kenapa kita ganti boot drive shaft? Karena di bagian boot drive shaft sebelah kiri ini grease-nya udah melebar kemana-mana guys. Nih. Tuh. Dan juga di seal output transmisinya itu rembes tuh guys. Tuh ada rembesan oli di output seal transmisinya ini. Jadi keluaran dari transmisi ke drive shaft itu ada seal, namanya seal output. Itu rembes, jadi ngeluarin oli transmisi guys. Tuh, jadi kalau terus dibiarin lama-lama ini oli metiknya bisa habis karena rembes dari seal output itu. Selain itu juga di sini grease boot drive shaftnya tuh udah meluber kemana-mana tuh keluar guys, karena klemannya ini udah nggak kenceng lagi, dan dari karetnya ini juga udah mulai jelek kualitasnya guys. Jadi grease di dalamnya ini udah mulai keluar karena di dalam boot drive shaft ini ada grease untuk pelemasan join. Kita mau ganti boot drive shaft kanan kiri. Nah, untuk penggantian boot drive shaft ini sebenarnya setiap mekanik punya caranya masing-masing, jadi kita jangan saling menyalahkan. Karena ada salah seorang yang komentar di YouTube kita menyalahkan cara kita dalam penggantian boot drive shaft. Ya nggak apa-apa, kita punya cara masing-masing, tapi menurut kita alangkah lebih baiknya dengan cara drive shaftnya dikeluarin, jadi kita bisa ganti bootnya di luar dengan leluasa, grease-nya jadi nggak meluber kemana-mana pas diisi, dan juga pemasangan klemannya bisa benar kencang, karena klemannya itu adalah fungsi utamanya menahan grease yang ada di dalam boot drive shaftnya guys. Oke, kita proses dulu untuk pelepasan drive shaft sebelah kanan. Nanti kita videokan lagi setelah drive shaftnya terbongkar untuk penggantian bootnya guys. Baknya mana mau? Iya. Kita apa? Oli piti. Galon. Keluar. Oke guys, ini drive shaft udah kita lepas. Berikut kenakal. Ini sebenarnya bisa aja dilepas kenakalnya dengan cara lepas mur ini nih. Tapi kita nggak ganti mur drive shaftnya, dan takutnya juga ini drat di sini kemakan nih guys. Jadi kita nggak buka kenakalnya, kita langsung ganti bootnya dari sini nih, langsung dibongkar aja. Yang tirus, yang masuk yang tirus ini. Coba lu cobain aja.
Oke guys, ini kita ganti karena memang bootnya udah jelek tuh, sama klemannya juga udah jelek, udah nggak bisa nahan grease, jadi grease-nya melumer kemana-mana, keluar tuh. Nanti efeknya kalau grease-nya sampai habis itu bisa nimbulin bunyi pada saat belok, bunyi kretek tek 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 gitu, dan juga bisa merusak ini joinnya. Kalau nggak ada grease di dalamnya, joinnya bisa rusak, dan karetnya juga udah ada retak-retakan tuh, sama klemannya udah nggak kenceng, makanya kita ganti guys. Jadi pas ya? Enggak, di atasnya. Ini pasti tahu kan tadi kan? Oh, ya. Oke guys, jadi ini part bekas dari boot drive shaft sebelah kanan. Nah ini drive shaftnya udah kita bersihin dari grease yang lama, sama ini joinnya juga udah kita bersihin. Kita mau pasang boot drive shaft baru nih, part barunya, part number boot drive shaft, dan ini boot yang baru. Dia udah dapat kleman sama grease. Nah hati-hati buat teman-teman kalau ganti boot drive shaft, ini kita sarankan pakai part yang ori, karena kalau part ori itu klemannya bagus guys modelnya nih, dan kuncinya harus pakai alat khusus buat ngejepit, karena untuk boot drive shaft ini bergantung sama kleman juga nih, karena buat nahan grease yang di dalam bootnya. Kalau klemannya jelek itu grease-nya nanti bisa meluber-luber lagi keluar. Oke, kita pasang boot drive shaft yang baru. Oke, kita ganti seal outputnya juga nih yang sebelah kanan. Nah ini part bekas seal outputnya. Jadi buat ngeluarinnya itu kalau cara kita diketok ke dalam aja guys nih. Satu sisi ketok ke dalam, nanti kan miring. Nah setelah miring baru yang paling luarnya ini kita congkel gini. Set, gampang jadinya. Oke, ini part baru seal output drive shaft.
Masangnya harus hati-hati guys, dikit-dikit aja, pelan-pelan. Yang penting rapi, nggak sobek sealnya. Ini posisinya dong nih. Kalau pakai lip enak banget nih. Aduh, nggak ngolongnya di posisi susah. Oke guys, boot drive shaft baru udah kita pasang. Boot drive shaft inner, boot drive shaft outer udah kita pasang. Tinggal kita naikin drive shaft sama knuckle-nya. Nah, ini seal output drive shaft juga udah saya ganti. Yang di dalam tuh yang keluaran dari transmisi. Sealnya kita ganti juga karena rembes guys. Oli maticnya rembes keluar. Terus luberan-luberan grease drive shaft yang tadi keluar ini udah saya bersihin. Tinggal kita pasang drive shaftnya. Yuk pasang drive shaftnya ke transmisi guys. Yuk, bentar, pelan-pelan. Pelan. Yuk bareng. Keduk. Terus. Lagi dikit lagi. Ya udah. Udah kunci dulu. Lo bisa masukin itu. Sini dong, umur-umurnya buatnya. Ini udah. Bareng dah. Tahan. Ya udah. Oke guys, ini boot drive shaft sebelah kiri udah kita ganti semua. Ini boot yang baru udah kita pasang. Inner outer grease-nya udah kita masukin. Kita ganti grease lama, kita bersihin. Kita pasang grease baru. Nah, sekarang saya mau pasang seal output drive shaft-nya nih. Mau diganti. Yang sebelah kiri nih bocornya lebih parah di bagian seal output tuh. Rembesan oli transmisinya kelihatan di sekeliling seal output drive shaft-nya guys nih. Tuh ini. Kalau ini bekas grease yang di dalam boot drive shaft, kalau ini rembesan oli matic dari seal output ini yang udah nggak bisa nahan oli matic karena sealnya udah jelek, udah aus. Saya mau ganti guys. Caranya bergampang gini nih. Kita masukin aja satu sisi sealnya sampai masuk ke dalam. Nah, kalau ini kan udah miring posisinya nih. Tinggal kita congkel bagian seal yang di luar, yang ini nih. Tuh gampang kan ngeluarinnya. Oke, ini seal yang lama, seal output drive shaft namanya. Ada yang bilang ganti
buat drive shaft nggak usah turun drive shaftnya. Kalau mau ganti sealnya gimana kalau drive shaftnya nggak turun ya? Masukin grease-nya juga susah sih kalau nggak diturunin. Oke, ini seal output drive shaft yang baru. Kita pasang pakai tangan dulu, dimasukinnya manual. Tekan, iya. Oke. Nah, buat ngetok sealnya biar rata, ini pelan-pelan aja guys, kita urut nih sekeliling sealnya sampai masuknya rata ya. Pelan dan hati-hati, jangan sampai sealnya rusak. Oke, udah cukup. Ada begitu juga. Oke guys, seal output drive shaft udah kita ganti. Ini seal output baru udah terpasang. Seal output shaft, seal output drive shaft baru udah terpasang. Oke. Oke guys, alhamdulillah kita udah selesai nih ganti boot drive shaft kanan kiri di mobil Toyota Camry 2,5 V Camry 2 AR.
Ini boot drive shaft kanan kiri udah terpasang yang baru, berikut sama seal output drive shaft kanan kiri. Oke. Ya, jadi pas kita turunin drive shaft itu oli matic sempat keluar ya sedikit, nggak banyak. Dan kita udah cek ini oli maticnya masih cukup karena sebelumnya sudah pernah ditambah oli maticnya. Nah, ini kita mau pasang ban dulu, nanti kita tes jalan dan kita cek lagi kondisi drive shaftnya. Cuaca lumayan panas guys, tuh mau pakai topi maju. Kita harapin dulu ya, mobilnya kita turunin dan kita tes jalan untuk cek ulang kondisi boot drive shaftnya guys. Oke guys, untuk pengerjaan kali ini alhamdulillah udah selesai, udah beres. Kita udah cek ulang lagi kondisi boot drive shaft udah aman, nggak ada rembesan. Nah, tadi yang parah itu boot drive shaft sebelah kiri nih. Jadi selain grease-nya keluar, luber ke bagian samping-samping yang ada di boot drive shaft, jadi sampai. Nah, sekarang kita coba cek lagi bang. Oke, alhamdulillah sekarang udah kering guys tuh. Di bagian seal output juga udah kering. Boot drive shaftnya aman, gak ada grease yang keluar. Boot drive shaft outer inner udah aman ya, udah kering sekarang guys. Tadi parah banget di sini, grease-nya luber kemana-mana sampai ke bagian mesin tuh. Grease yang di boot drive shaft karena kremannya udah kurang kencang karenanya, sama karetnya juga udah jelek. Jadi grease-nya itu keluar luber kemana-mana guys, sampai ke transmisi dan ke lower arm, ke cross member bawah tuh. Kita udah bersihin, seal output udah diganti, boot drive shaft kanan kiri inner outer udah kita ganti, sekarang udah aman guys. Oke. Memang trouble seperti ini sering terjadi di mobil Camry, Alphard, Harrier, itu karena usia dari boot drive shaft, dari karetnya. Kalau udah lama itu karetnya udah mulai jelek, klemannya juga udah kurang kenceng ngeklemnya, jadi grease-nya luber keluar dari karetnya ya. Jadi kalau udah seperti itu lebih baik diganti. Memang itu parsial tidak urgent ya, nggak sampai mengakibatkan hal yang fatal. Cuman lama kelamaan kalau sampai grease-nya habis, nanti dia bisa ngerusak drive shaft-nya karena joinnya nggak dapat pelumasan dari grease-nya yang udah keluar guys. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila rekan-rekan mau request service pengerjaan GR, penggantian balancer shaft, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Terima kasih sudah selalu menonton video-video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.